Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam materi kuliah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan definisi menurut Black Law Dictionary, kepailitan atau bankrupt is the state or condition of a person, individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt, yang mengindikasikan bahwa pailit sangat erat kaitannya dengan ketidakmampuan dari seorang debitur untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus dilakukan melalui suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga di luar debitur, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit dimaksud sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tujuan asas publisitas adalah agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui keadaan dari debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karena sangat penting dan adanya suatu permohonan pailit ke pengadilan, sehingga pihak ketiga yang berkepentingan tahu keadaan dari debitur. Yang selanjutnya hal ini kemudian diperkuat dengan satu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan. Munir Fuadi berpendapat bahwa menyamakan istilah kepailitan dengan bangkrut, manakala perusahaan atau orang pribadi tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditur ramai-ramai mengeroyok debitur dan saling berebutan harta debitur tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitur dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dalam hal ini pengadilan niaga, dengan permohonan khusus atas seluruh aset debitur, badan hukum atau orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu hutang kreditur, di mana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutang tersebut. Beberapa istilah kepailitan. Dalam bahasa Prancis disebut faillite, artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut leeffaillie. Bahasa Belanda disebut dengan failliet yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan bahasa Inggris to fail
dan bahasa Latinnya adalah failure. Dasar hukum kepailitan sebelum tahun 1998, kepailitan diatur dalam Faillissement Verordening Stadtblad tahun 1905 nomor 217 Junto Stadtblad tahun 1906b nomor 348b. Tetapi sejak tahun 1998, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang kepailitan dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kemudian ada Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Berikut ini adalah pihak-pihak terkait dalam kepailitan. Yang pertama, pemohon pailit. Itu bisa saja dari debitur itu sendiri. Kemudian salah satu atau lebih dari pihak kreditur. Yang ketiga, pihak kejaksaan apabila menyangkut kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debiturnya adalah suatu bank. Namun semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka yang berhak bukan lagi Bank Indonesia, melainkan OJK. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debiturnya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Namun, semenjak lahirnya Undang-Undang OJK, maka yang berhak bukan lagi Bapepam, melainkan OJK. Yang keenam, Menteri Keuangan. Bila debitur perusahaan adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Namun, dalam hal ini, semenjak lahir Undang-Undang OJK, maka yang berhak pula bukan lagi Menteri Keuangan, melainkan OJK. Dan yang ketujuh adalah likuidator, wajib melakukan permohonan kepailitan apabila menurut perkiraan likuidator, kekayaan sebuah perusahaan tidak lebih besar daripada utangnya. Dan likuidator hanya dibatasi untuk hal-hal tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila undang-undang menentukan lain atau jika ada persetujuan dari kreditur untuk melakukan penyelesaian di luar kepailitan. Pihak lainnya adalah debitur, di mana debitur pailit ini memiliki lebih dari satu kreditur dan setidaknya satu dari utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pihak debitur adalah pihak yang dimohonkan atau melakukan permohonan pailit. Yang ketiga, hakim niaga, di mana perkara kepailitan akan ditangani oleh peradilan niaga. Oleh karena itu, yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut merupakan hakim niaga secara majelis. Yang keempat, hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberesan harta pailit. Ada beberapa tugas dan wewenang dari hakim pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Yang kelima adalah kurator memiliki peran penting dalam perkara kepailitan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan ini, penundaan kewajiban pembayaran utang, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, pihak lain adalah panitia kreditur. Panitia kreditur adalah perwakilan dari kreditur yang memperjuangkan segala kepentingan dari pihak kreditur.
Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, panitia kreditur dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, panitia kreditur sementara adalah panitia yang penunjukannya tercantum dalam putusan pailit. Yang kedua adalah panitia kreditur tetap. Adalah panitia yang eksistensinya karena dibentuk oleh hakim pengawas apabila tidak diangkat kreditur sementara dalam putusan pailit. Panitia kreditur sementara dapat diganti dengan panitia kreditur tetap oleh hakim pengawas atau dapat juga membentuk panitia kreditur tetap apabila ada permintaan dari kreditur konkuren dan hal tersebut berdasarkan putusan kreditur konkuren, suara terbanyak biasanya. Pihak lainnya yang terkait dalam kepailitan adalah pengurus. Pengurus hanya dapat dijumpai dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara garis besar, pihak yang dapat menjadi pengurus adalah pihak perorangan yang berdomisili di Indonesia dengan keahlian khusus untuk melakukan pengurusan harta debitur, telah terdaftar pada departemen yang berwenang. Ada beberapa akibat hukum kepailitan. Yang pertama, boleh dilakukan kompensasi utang, di mana perjumpaan utang biasa juga disebut dengan istilah kompensasi hutang. Salah satu alasan hapusnya utang karena terjadinya perjumpaan utang. Pada pasal 1425 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata junto pasal 1426 KUH Perdata diatur bahwa apabila ada dua orang pihak saling berutang, maka terjadi perjumpaan utang di antara mereka yang menghapuskan utang-utang yang ada di antara mereka yang saat itu ada secara timbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Secara tegas pasal 1427 dari KUH Perdata ini dikatakan bahwa mengenai perjumpaan utang hanya terjadi apabila dua utang yang sama dan dapat diselesaikan serta ditagih seketika. Akibat yang kedua adalah kontrak timbal balik boleh dilanjutkan. Kontrak timbal balik antara debitur dan kreditur dapat dilanjutkan meskipun terjadi pailit dengan catatan kontrak tersebut dibuat sebelum debitur pailit dan seluruh prestasi antara keduanya belum dipenuhi. Dalam hal ini, kreditur dapat meminta kepastian dari kurator terkait dengan kelanjutan pelaksanaan kontrak tersebut beserta waktu pelaksanaannya. Apabila kontrak tetap dilanjutkan, maka kreditur dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan kesanggupan untuk tetap melaksanakan dan melanjutkan kontrak tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 36 dari Undang-Undang Kepailitan. Ada beberapa jaminan yang dimungkinkan dalam hal ini. Antara lain dapat berupa personal garansi, bank garansi, atau jaminan kebendaan. Akibat yang ketiga adalah berlaku penangguhan eksekusi jaminan. Secara prinsip, kepailitan tidak menghalangi dilakukannya eksekusi terhadap jaminan preferen, kecuali jaminan berupa uang tunai. Meskipun demikian, dari pasal 56 ayat 1 ini mengatur bahwa kurator berhak untuk melakukan penangguhan eksekusi dengan jangka waktu paling lama selama 90 hari, dihitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa dilakukan penangguhan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 56. Alasan dari pemberian hak terhadap kurator melakukan penangguhan adalah untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian atau untuk mengoptimalkan harta pailit. Selain itu, adanya penangguhan juga dapat memberikan kesempatan bagi kurator untuk bekerja secara optimal. Selama masa penangguhan, segala bentuk tuntutan pelunasan hutang piutang tidak dapat diajukan ke sidang badan peradilan. Selain itu, pihak kreditur maupun pihak ketiga tidak dapat mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Adapun harta pailit
yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan dan atau barang bergerak, meskipun harta tersebut dibebani dengan hak anggunan atas kebendaan. Akibat hukum kepailitan juga berlaku actio pauliana. Sebelum adanya pernyataan pailit, tidak menutup kemungkinan debitur melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditur. Sebagai contoh, debitur tidak beritikat baik untuk membayar utang-utangnya, untuk menyelamatkan asetnya agar tidak masuk ke dalam harta pailit kreditur. Bisa saja mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan telah mengantisipasi agar segala bentuk transaksi yang dilakukan debitur dan menyebabkan kreditur dirugikan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Kepailitan. Adapun upaya yang dilakukan untuk membatalkan transaksi yang dapat merugikan kreditur dikenal dengan istilah actio pauliana. Akibat kepailitan juga berlaku sita umum atas harta debitur. Dalam pasal 21 dari Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Salah satu dari akibat putusan pailit adalah adanya sita umum terhadap kekayaan debitur yang masuk pada harta pailit. Hakikat dari sita umum terhadap kekayaan debitur adalah untuk menghentikan adanya perebutan harta pailit oleh para kreditur. Selain itu, sita umum juga bertujuan agar menghentikan segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh debitur yang berakibat pada berkurangnya harta pailit sehingga dapat merugikan pihak kreditur. Sita umum terhadap harta pailit terjadi demi hukum. Sita umum juga mengangkat sitaan khusus lainnya jika ada saat dinyatakan pailit harta debitur sedang atau sudah dalam penyitaan. Akibat lainnya adalah putusan pailit berlaku juga bagi suami istri. Perkawinan dapat dilakukan dengan perjanjian pemisahan harta atau dengan persatuan harta. Dalam Undang-Undang Kepailitan ini pasal 23 menyatakan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit termasuk juga harta istri atau suami selama perkawinan dilakukan persatuan harta. Pasal 35 dikatakan bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan seluruh harta menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain menurut perjanjian kawin. Pengecualian tersebut antara lain adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta benda yang merupakan hadiah atau warisan. Akibat lainnya adalah juga debitur kehilangan hak mengurus. Selain hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas, salah satu akibat kepailitan yang sangat fundamental adalah debitur pailit kehilangan haknya dalam mengurus kekayaan, serta menguasai kekayaan yang masuk ke dalam harta pailit. Hal ini akan dimulai terhitung sejak 0000 dari sejak hari putusan pailit diucapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Walaupun demikian, tidak kehilangan hak menguasai dan mengurus debitur. Tidak berlaku untuk semua hal. Hal lain yang penguasanya tetap berada di tangan debitur, misalnya hak untuk mengurus keluarganya. Akibat lain juga dari kepailitan di mana perikatan yang dibuat setelah putusan pailit tidak dapat dibayar oleh debitur pailit kepada krediturnya, maka utang yang timbul dari perikatan tersebut tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan harta pailit kecuali perikatan atau kontrak tersebut dapat memberikan penambahan terhadap harta pailit. Selanjutnya adalah gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap kurator. Apabila ada gugatan hukum yang berkenaan dengan harta pailit debitur, maka gugatan tersebut haruslah diajukan oleh atau terhadap kurator.
Selain itu, meskipun gugatan terhadap debitur pilot menyebabkan debitur pilot dihukum, penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat selanjutnya adalah perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil oleh kurator. Akibat hukum lainnya dari kepailitan adalah perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator. Hal ini terjadi apabila debitur terlebih dahulu digugat melalui jalur gugatan biasa oleh kreditur, dan di tengah-tengah proses tersebut ternyata debitur dipilotkan. Ada beberapa penyelesaian apabila hal tersebut terjadi. Yang pertama, apabila tergugat atau debitur pilot dapat dimintakan perkara biasa untuk sementara waktu dihentikan dan perkara diserahkan kepada kurator. Yang kedua, apabila kurator tidak mengindahkan panggilan untuk penyerahan perkara kepadanya, tergugat berhak agar perkara digugurkan. Sedangkan apabila permohonan tidak dilakukan, maka perkara antara debitur pilot dan tergugat dapat diteruskan tanpa adanya pembebanan kepada harta pilot. Yang ketiga, kapanpun kurator dimungkinkan untuk mengambil alih perkara tersebut. Penyelesaian selanjutnya, di mana kreditur atau penggugat dapat meminta agar perkara ditangguhkan, dan selama masa penangguhan kreditur dimungkinkan untuk menarik kurator dalam perkara yang bersangkutan yang menyebabkan debitur pilot terbebas dari perkara tersebut. Dalam hal kurator datang memenuhi panggilan hakim, maka putusan pengadilan akan dapat berpengaruh terhadap harta pilot. Dan apabila gugatan kreditur dalam rangka untuk memenuhi perikatan yang berkaitan dengan harta pilot, maka perkara dapat ditunda dan kemudian dilanjutkan apabila ada bantahan terhadap tuntutan tersebut pada saat verifikasi dan pihak yang membantah menjadi pihak yang menggantikan posisi debitur pilot dalam perkara yang bersangkutan. Penyelesaian selanjutnya adalah penundaan perkara. Tidak dibutuhkan apabila sebelum putusan pernyataan pilot diputuskan, perkara telah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputuskan. Dan akibat hukum dari kepailitan yang selanjutnya juga, semua penyitaan dibatalkan. Apabila telah ada putusan untuk dilakukan sita terhadap harta debitur yang telah atau belum dilaksanakan, dan pada saat yang sama juga dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan, maka sitaan tersebut batal. Untuk memperkuat hal tersebut, hakim pengawas dapat diminta untuk melakukan pencoretan sita. Selanjutnya, untuk lebih jelas, kita dapat lihat proses perkara kepailitan dalam gambar berikut ini. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau lebih dikenal dengan PKPU adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kepailitan. Apabila permohonan pernyataan pilot dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan tersebut harus diputuskan terlebih dahulu. Hal yang membedakan antara PKPU dengan kepailitan, PKPU ini tidak menyebabkan debitur kehilangan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengalihkan dan mengurus kekayaannya, sepanjang hal tersebut telah mendapat persetujuan dari pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan terkait dengan PKPU tersebut. Dalam kepailitan, apabila debitur telah dinyatakan pilot, maka debitur akan kehilangan wewenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaan. Apabila harta tersebut telah masuk ke dalam harta pilot berdasarkan undang-undang kepailitan, kewenangan tersebut akan jatuh kepada kurator. Tujuan dari adanya PKPU sesungguhnya memberikan kesempatan kepada debitur yang diperkirakan masih mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengadakan perdamaian atau akord dengan seluruh kreditur konkuren.
Oleh karena itu, isi dari akord bisa termasuk restrukturisasi utang piutang kreditur. Namun dengan jangka waktu 270 hari. Maksud dari 270 hari, sesungguhnya bukan waktu untuk melunasi utang sampai dengan selesai. Maksud dari 270 hari adalah jangka waktu untuk proses penyelesaian utang. Jangka waktu 270 hari adalah proses untuk mencapai kesepakatan apakah pihak kreditur dan debitur bersepakat dilakukannya restrukturisasi utang. Namun, apabila dalam kurun waktu 270 hari tidak ada kesepakatan, maka terdapat debitur dapat langsung dijatuhkan penetapan payment. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat prosedur permohonan dari PKPU ini, di mana permohonan PKPU ini boleh diajukan oleh kreditur dan boleh juga diajukan oleh debitur, baik secara sukarela atau bagian dari respon permohonan pernyataan pilot. Kemudian diajukan pada sidang pertama, dikabulkan untuk PKPU sementara, kemudian pengurus ditunjuk. Sedangkan jika permohonan diajukan oleh kreditur, diajukan pada sidang pertama. Demikianlah materi kita pada saat ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, atau juga di share. Dan apabila ada pertanyaan atau saran, mohon ditinggalkan dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.